Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Amma ba'du. Pemirsa kajianmu pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Magelang yang dirahmati Allah, sehat selalu, insya Allah diberikan kemudahan istiqomah di dalam menyelesaikan puasa, ibadah-ibadah di bulan Ramadan ini. Pemirsa rahimakumullah, setiap insan yang berhidup di dunia ini tidak akan pernah luput dari suatu ujian. Tidak pernah luput dari sebuah tes kehidupan. Tes yang secara sengaja untuk menaikkan derajat ataupun secara alami manusia diliput oleh permasalahan, keadaan dan apapun juga yang menjadikan beban hidup ataupun untuk meningkatkan derajat kualitas dari seorang mukmin menjadi mukmin yang lebih kuat, menjadi mukmin yang lebih baik. Pemirsa rahimakumullah, ujian yang ada dalam kehidupan kita ini dari segi keluarga, mengelola anak, birrul walidain kepada orang tua, kepada mara sepuh, kita berada di masyarakat dengan lingkungan tetangga, termasuk kita dalam bermuhammadiyah, berorganisasi, bertemu teman, beradu argumen, permasalahan lain dalam pekerjaan kita, keuangan kita, ekonomi kita, dan masalah yang sangat luas permasalahan yang ada dalam diri kita. Sangatlah luas permasalahan tersebut diberikan kepada hamba-hambanya yang Allah sudah meyakini permasalahan tersebut mampu diselesaikan oleh hamba-hamba seorang muslim. Seberat apapun permasalahan, Allah meyakini bahwa yang diberikan permasalahan tersebut bagi seorang mukmin muslim mampu untuk menyelesaikannya. Tergantung bagaimana kita berpikir secara positif, maka akan mampu kita menyelesaikannya. Jelas Allah sudah berfirman dalam penutup surat Al-Baqarah 286 di awal ayat, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah memberikan beban kepada umatnya sesuai dengan kemampuannya. Jamaah rahimakumullah. Sehingga beban yang ada itu, ketika kita berpikiran positif, husnudzon kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah, kita akan diberikan kemudahan penyelesaian dalam segala urusan. Allah pun ketika memberikan permasalahan kepada kita tidak luput dari sebuah solusi, formula yang diberikan oleh Allah. Taruhlah kita mengambil salah satu ayat umpamanya dalam surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Hai orang-orang yang beriman, ista'inu, mintalah kepadaku, mohonlah kepadaku dari segala permasalahan yang engkau hadapi, mintalah kepadaku dengan sabar dan salat. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Kalimat ista'inu di sini menerangkan bagaimana kita untuk dekat dengan Allah. Tidak sekedar ketika kita punya permasalahan, kemudian kita umbar, diberikan sebuah status. Wah, ada permasalahan, kemudian kita luapkan dalam media. Bukan seperti itu. Tapi ketika kita ada masalah, kita cari solusi. Yang pertama, komunikasi kepada Allah.
bisabri wassalah. Ista'inu, kita ucapkan permasalahan yang ada dalam diri kita. Mintalah penyelesaian, mintalah keringanan, mintalah solusi yang ada. Sebuah kisah dari Rasulullah Muhammad maupun bisa juga dari Ashabul Kahfi. Rasulullah menggambarkan dalam surah Ali Imran ayat 8 dalam sebuah doa yang pemirsa semua yang sudah hafal. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana, ya Tuhan kami, janganlah Engkau belokkan hati kami setelah Engkau memberikan petunjuk kepada kami. Dilanjutkan permohonan min ladunka rahmah, dan berikanlah dari sisi Engkau rahmat. Innaka antal wahhab, sesungguhnya Allah Maha Pemberi. Pemirsa rahimakumullah, Rasulullah seorang rasul, seorang yang dekat kepada Allah, seorang yang sudah diberikan jaminan dari kesalahan, maksum, seorang nabi, seorang yang bergelar al-iman, al-amin, yaitu orang yang dapat dipercaya. Itu saja luar biasa fitnah, cobaan, halangan, mandi setiap hari, cercaan. Bahkan ketika menerangkan ayat itu Al-Quran, orang-orang kafir berusaha untuk membolak-balikkan daripada ayat itu, mentakwilkan ayat tersebut sesuai dengan kehendaknya. Tapi kemudian ayat ini turun. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Mohon kepada Allah jangan sampai petunjuk yang sudah masuk kepada segenap umatnya Rasulullah maupun Rasulullah menjadikan hati ini bergeser, gingsir dari keadaan yang sudah meyakini akan kebenaran, akan akidah yang benar, dan mohon dari rahmat Allah, dari sisi Allah. Jamaah rahimakumullah, min ladunka rahmah. Kisah yang lain, bagaimana pemuda-pemuda yang betul mempertahankan akidah Islam secara kuat bersama seekor anjing dikejar oleh pemimpin yang zalim. Kemudian mereka masuk kepada sebuah gua. Mereka dikejar karena diharuskan mengikuti daripada paham yang mereka kuasai oleh pemimpin yang zalim itu. Ketika sudah masuk dalam posisi tempat yang baru, gua yang bisa dikatakan sempit, dihuni oleh beberapa 7 pemuda, mereka tidak minta kepada Allah, ya Allah, berikanlah kami keselamatan. Tidak, ya Allah, berikanlah kelimpahan makanan untuk kami bertahan di sini. Tidak, ya Allah, berikanlah perlindungan. Tidak, ya Allah, berikanlah kasur yang empuk, karena jelas akan tidur di sebuah lantai di sebuah gua. Tidak. Tapi coba yang diminta oleh Ashabul Kahfi, Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Mohon kepada Allah, Rabbana atina min ladunka rahmah. Mohon kepada Allah dari sisi Allah rahmat. Wa hayyi' lana min amrina rasyada. Dan mohon kepada Allah kesempurnaan petunjuk di dalam menyelesaikan sebuah urusan. Allahu Akbar. Min ladunka rahmah. Mereka semuanya mengetahui Rasul Ashabul Kahfi, rahmatnya Allah maha luas. 1% di dunia ini, rahimnya di 99 sangatlah luas. Dan Allah ketika dipasrahkan kepada Allah, Allah akan memberikan yang terbaik yang diberikan kepada umatnya, baik doa Rasulullah tadi maupun doa Ashabul Kahfi. Di Ashabul Kahfi kemudian ditutuplah gua dengan batu dan mereka ditidurkan di sekian abad, 3 abad ditidurkan
sampai ketika mereka bangun dalam masih kondisi seperti manusia, segar, bugar, seperti mereka baru saja tidur hanya 1 hari, sedangkan kenyataannya berabad-abad mereka tidur. Ketika keluar, mereka baru mengetahui bahwa pemimpin yang dulu mengejarnya sudah tidak ada. Bahkan zaman sudah berganti, pemimpin yang ada pun sudah berganti oleh pemimpin-pemimpin yang soleh. Jamaah rahimakumullah, min ladunka rahmah inilah yang kita cari, yang kita mohonkan. Sehingga jamaah rahimakumullah, ketika kita diberikan permasalahan yang berat sekalipun, kita yakini Allah memberikan ujian kepada kita agar kita bisa naik kelas, agar derajat kita bisa meningkat, kualitas keimanan, ketakwaan kita meningkat dengan ujian tersebut. Dan apa jamaah rahimakumullah? Bahwa ujian tersebut adalah bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Optimis dalam menyelesaikan masalah, dekatlah kepada Allah. Nasru minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.